Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abbas Safwan, kita jumpa lagi. Hari ini saya ingin membahas seputaran orang-orang yang main YouTube gitu. Kenapa kalau main YouTube? Malu? Oh tidak, ngapain harus malu? Main YouTube itu kalau menurut Abbas Safwan asik, mengasikkan gitu, mengisi waktu yang ada, kemudian bisa berbagi ilmu, bisa sharing. Kemudian bagaimana cara memulainya? Pelajarin bagaimana bermain YouTube. Itu di Google banyak tuh, di YouTube juga banyak. Buka aja gitu. Nanti kita tahu pelan-pelan tapi pasti. Kenapa saya bilang main YouTube tuh enjoy, mengasikkan? Inspirasi kita keluar. Jadi apapun yang mau kita sampaikan, apapun yang mau kita katakan kepada orang lain, mungkin kita kawannya sedikit, nggak sempat ngumpul, ya, mungkin kita malu segala macam. YouTube ini sarana positif jika digunakan secara positif. Ya, Abah Safwan, habis itu nanti kita ngomong apa lagi, Bah, katanya. Saya bilang, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan, itu kau videokan, gitu. Salah satu contoh. Ada kecelakaan, ambil videonya, rekam, ya. Kemudian cari tahu data tentang kecelakaan itu. Apa masalahnya terjadinya kecelakaan itu? Jalan licin, banjir, patah as, ada orang naik kendaraan ugal-ugalan dan lain sebagainya. Ini adalah informasi yang kita berikan kepada orang lain. Jadi andai kata ada orang bercerita tentang masalah kecelakaan itu, kita sudah meliputnya, ya. Kita sudah menyiarkannya melalui konten YouTube kita. Jadi tak ada salahnya kita bermain YouTube. Lama-lama main YouTube ini asik. Tapi hati-hati, ada candunya loh, nggak mau berhenti gitu. Saya ini aja habis pulang sholat subuh, cobalah buat konten. Bersyukur alhamdulillah, kenapa? Ini studio mini saya udah selesai. Kemudian jalanan lagi sepi, nggak ada kendaraan yang lalu lalang, tidak ada becak yang lewat. Jadi pagi-pagi subuh ini paling enak. Orang masih tidur, kita sudah mulai aktif. Itulah keberuntungan bangun pagi tadi itu. Yang sering saya katakan di dalam beberapa kali pertemuan dengan teman-teman, baik di YouTube ini, sahabat Abbas Safwan ini, saya sering mengatakan, pada saat kita ramah terhadap diri kita, maka dunia akan kejam. Tapi pada saat kita kejam terhadap diri kita, dunia akan ramah. Di mana kejamnya? Saya jam 4 udah bangun. Pagi ya, jam 4 pagi udah bangun. Udah mandi. Habis mandi langsung jalan ke masjid. Sampai masjid, ya sholat subuh. Selesai sholat subuh dapat inspirasi. Buat rekaman kecil lah satu. Ini saya buat rekamannya habis sholat subuh. Orang masih tidur, saya sudah ngevlog. Ini asik ini, ya. Jadi sahabat-sahabat YouTube, sahabat Abbas Safwan sekalian, ya silahkan aja, buatlah. Kenapa? Semakin lama semakin asik. Nanti kita akan ketemu dengan cikanya. Cikanya gimana? Kemana arah kita ini? Mau edukasi, mau buat lucu-lucu, hanya informasi, mau buat seni dan lain sebagainya, itu tergantung kepada kita. Tapi saya yakin dan percaya, jika sarana YouTube ini kita buat secara positif, maka hasilnya akan positif. Saya bangga terhadap diri saya. Saya baru 2 bulan. 2 bulan bermain di YouTube ini aktif, ya. 2 bulan aktif, saya dapat 800 lebih untuk subscribe. Ini kalau menurut saya, wow, luar biasa keren. Kenapa? Ada orang sudah 6 bulan bermain YouTube, ya, masih 23, 24 dia punya subscribe. Ini kan udah nggak bener lagi gitu. Kenapa? Dia harus mempelajari apa masalahnya. Kok hanya segitu gitu. Jadi apa yang saya lakukan kok bisa cepat seperti itu? Itu rahasia yang perlu kita bahas di sini. Jadi bayangin, 2 bulan sudah bisa 800 lebih. 3 bulan insya Allah 1000. Target kita dapat 1000 subscribe. Tinggal ngejar jam tayang. Bagaimana mengejar jam tayang? Kita buatlah video kita yang durasinya minimal 10 menit. Tetapi ingat, di dalam membuat ini jangan sampai masyarakat penonton itu bosan. Kita harus pelajari apa sih yang disenangi oleh masyarakat sehingga kita membuat sebuah video, ya, membuat sebuah konten benar-benar membuat ketertarikan kepada masyarakat. Jadi orang-orang yang buka YouTube itu dia tertarik, wah enak juga, wah ini asik juga.
Makanya buatlah konten-konten yang menarik, buatlah konten-konten yang membuat orang penasaran, buatlah konten-konten yang orang akan mendapatkan informasi dan hiburan di dalam kegiatan kita. Jadi kita jangan diam aja. Sayang dong punya HP hebat-hebat, ya kan? Tapi tak bisa digunakan dengan baik. Saya semuanya menggunakan sarana-sarana HP. Kenapa cuman ini yang saya punya? Pak Safwan gimana membuat studio seperti Pak Safwan punya, studio kecil, studio mini? Ini saya buat spontan 1 hari, nggak bohong. 1 hari saya kerjakan, selesailah seperti ini. Ini mejanya ini saya beli di Jalan Mahkamah Medan, harganya 200.000. Kayunya kayu valet. Kemudian kaki yang di bawahnya ini kaki mesin jahit. Nah, dari mana idenya? Ya buka-buka Google aja. Bagaimana sih cari meja yang unik, yang murah harganya, nggak banyak biaya. Kemudian saya masuk dalam grup WhatsApp sama teman-teman. Teman-teman, siapa ada kaki mesin jahit yang mau dijual, kabarin. Nggak sampai 2 menit, sahabat saya namanya Pak Didit. Sama-sama komunitas sepeda ontel. Apa dia bilang? Abah, tunggu aja sebentar lagi kaki mesin jahitnya datang. Keren Pak Didit. Terima kasih. Inilah enaknya berteman. Semakin banyak kita berteman, semakin banyak kita mendapat keuntungan. Semakin banyak kita berteman, semakin banyak kita mendapat kawan. Jadi banyak-banyaklah berteman. Rajin-rajin memberikan informasi, rajin-rajin memberikan share. Jadi pada saat kita menggunakan HP, kita bawa jalan, apa yang kita lihat yang agak aneh, videokan saja. Karena ini kan awal gitu. Semakin hari kita akan semakin profesional. Kapan harus ngambilnya, pencahayaannya gimana, itu nanti kita ketemunya. Jadi yang pertama, bermimpi dulu ingin bermain YouTube, kemudian wujudkan mimpi Anda itu. Jangan hanya dengar-dengar cerita orang. Sayang dong, Anda sahabat-sahabat YouTube ini hanya sebagai penikmat YouTube. Tapi bagaimana sahabat Abah Safwan ini yang nonton video ini bisa masuk ke dalam YouTube kemudian membuat konten-konten yang bermanfaat bagi orang lain. Sebuah pisau kalau digunakan untuk memotong itu bagus. Memang itulah fungsinya. Tapi sebuah pisau kalau digunakan mungkin untuk melukain orang, ini tidak boleh. Ini pidana, nggak boleh. Makanya YouTube juga demikian. Pada saat kita mau posting yang bagus-bagus, maka kita akan bagus. Dan fungsinya memang itu. Tapi pada saat kita memposting hal-hal yang tidak bagus, hati-hati. Ya. Penjara itu di ujung jari. Salah kita ketik, salah kita posting, salah tujuan arahnya, ini rawan. Nah, jadi saya minta, buatlah yang wajar-wajar saja, buatlah yang benar-benar aja, nggak macam-macam. Bagaimana untuk mendaftar ke YouTube? Nanti di akhir cerita ini akan saya buat. Bagaimana cara mendaftar ke YouTube? Bayar nggak? Nggak bayar. Nah, bagaimana untuk biaya murah, kemudian operasional bisa berjalan? Cari WiFi. Di mana ada WiFi? Salah satu contoh di pusat-pusat umum, ya. Salah satu contoh di taman, itu ada WiFi pemerintah gratis. Mungkin ada restoran-restoran tertentu yang Anda punya teman bisa pakai WiFi-nya. Anda ngeditnya di situ. Pakai apa ngeditnya? Banyak ngeditnya. Pakai apa saja bisa, pakai KineMaster bisa dan lain sebagainya. Banyak, tinggal buka Google aja. Cara mengedit video itu akan keluar semuanya gitu. Jadi sahabat Abah Safwan jangan takut ya, jangan perlu sampai malu. Ah, malu lah, saya nggak malu. Saya umur sudah berapa? Ya kan? 58 tahun. Tapi main YouTube nggak apa-apa. Seneng. Waktu saya terisi hal-hal positif, andai kata saya menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada sahabat Abah Safwan yang nonton video ini, ya, itu pahalanya ngalir. Kebaikan loh, ini kebaikan. Namun kalau kita memflotnya hal-hal yang negatif, mengajarin orang-orang untuk berbuat jahat, ingat, dosa itu ngejar terus. Semakin banyak orang menonton itu, semakin banyak dosa Anda. Tapi jika kita berbuat baik, semakin banyak orang nonton, semakin mengalir pahala untuk kita. Kenapa enggak? Dan ini juga saya sampaikan kepada mungkin para ustadz ya. Ustadz nyampaikan ceramah-ceramah bagus, tapi cobalah ustadz, ceramah yang ustadz sampaikan itu rekam. Kemudian masukkan ke YouTube. Gak usah berpikir yang macam-macam. Ustadz nyampaikan ceramah, direkam, kemudian posting ke YouTube. Insya Allah banyak yang nonton. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak kebaikan yang Ustadz peroleh. Semakin banyak yang nonton, ingat, kalau Ustadz sudah daftar di YouTube, poin Ustadz, subscribe-nya pasti banyak itu. Ini akan bermanfaat. Karena kemarin saya ada ketemu dengan seorang teman sahabat ya di Binjai.
Itu teman yang satu itu mengatakan, itu Pak Reja, Pak Safwan, ada teman kita, YouTuber juga, dia punya podcast. Yuk kita main ke sana yuk, coba cek, ada nggak beliau? Begitu saya telepon, ada di rumah. Begitu saya sampaikan, Pak, kita mau bicara apa katanya. Kenapa? Dia sering menyampaikan syiar agama paling banyak gitu. Tapi setelah saya masuk, ketemu dengan dia hidupkan alatnya semua, tapi dia canggih. Dia sudah bermain dari tahun 2002 dan alhamdulillah mungkin penghasilan beliau saat ini per bulannya bisa 15 juta. Hanya main di YouTube aja, main di YouTube. Jarang keluar rumah. Ustadz itu cuma ngomong di podcastnya, kemudian ngajar ngaji di rumahnya. Hanya itu yang dia kerjakan, tapi hidupnya alhamdulillah. Ya nggak perlu ngemis-ngemis kemana-mana, nggak perlu nyari kerja kemana-mana, sudah ada yang biayain dia. Kenapa? Allah kan sudah janji, kalau kita berbuat baik, dia akan memberikan apapun yang kita inginkan. Jadi Ustadz itu sudah hidup tenang, aman, nyaman bersama keluarganya. Cukup dari YouTube saja gitu. Jadi kalau hal ini positif, kenapa kita tidak melakukannya? Dan kita harus melakukannya. Ya kita belajar terus, belajar terus, belajar terus. Suatu saat kita akan paham. Jadi orang takut, Pak itu bukan hobi saya, Pak saya nggak ngerti, saya nggak punya ilmu itu. Yang penting lakukan saja. Setelah lakukan, kamu tahu, kamu mengerti, kemudian makin banyak belajar, maka kita akan menjadi orang profesional di bidangnya. Belum tentu orang yang bersekolah mampu lebih baik dari kita. Orang yang bersekolah punya ilmu, tapi tak mau melakukannya. Kemudian malas. Kita orang yang tak berilmu, mau belajar. Akhirnya kita akan menjadi seorang profesional. Lakukan. Jangan banyak berpikir, ya saya ingatkan, yang penting action. Terlalu banyak berpikir, kemudian tidak melakukannya, ini omong kosong. Namanya omdo, omong doang. Jadi saya sarankan, sahabat Abah Safwan, coba mulai rencanakan. Mulailah belajar di YouTube. Tidak ada kata susah, tidak ada kata sulit. Yang ada hanya kata malas. Tetapi pada saat semangat itu mulai muncul, dan kita mulai action, otak kita akan bekerja. Otak kita akan bereaksi. Bereaksi untuk mencari tahu. Kalau sudah untuk mencari tahu, nanti kita akan tahu. Ya, saya pemula baru 2 bulan. Tapi alhamdulillah udah mulai banyak orang tanya, kok bisa begini, kok bisa begini. Bagaimana cara meningkatkannya? Nanti kita kupas tuntas di akhir cerita ini. Demikian sementara yang dapat saya sampaikan kepada sahabat Abah Safwan. Tapi jangan lupa ya, siapapun yang nonton video ini, saya minta subscribe, komen, like, share. Itu yang penting buat saya. Kenapa? Semakin saya mendapat subscribe, semangat saya membuat konten akan lebih. Subscribe itu gratis loh. Jadi kalau sudah saya diberikan subscribe, waduh hati saya gembira, hati saya senang. Kenapa kita nggak membuat gembira? Kenapa kita nggak membuat senang? Buatlah orang menjadi gembira, buatlah orang menjadi senang dengan cara kirim aja subscribe ini. Kemudian yang berikutnya sebelum saya akhir ini, saya minta kepada sahabat Abah Safwan, siapapun yang menonton video ini, berilah masukan kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Cerita apa yang harus saya buat? Konten apa yang perlu saya perbesar, perbanyak? Mungkin ada saran-saran dari sahabat YouTube, ya, sahabat Abah Safwan. Sampaikan kepada saya di kolom komen, Pak Safwan, Abah Safwan, tolong buat cerita inilah, gitu ya. Akan saya penuhin dan akan saya upayakan cerita itu akan muncul dan ada. Sarannya sangat saya butuhkan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.